Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Gimana? Mental masih aman atau mental udah lemah syaflot juga teman-teman ya dengan rekondisi keadaan cryptocurrency yang seperti ini? Nah, semoga ya kalian dalam mental aman semua dan tetap sesajikan dulu secangkir kopi buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat untuk market cap teman-teman dari level 1,8 triliunan saat ini berada di level 1,69 triliun ya, mengalami koreksi. Nah, untuk Bitcoin dominance teman-teman ya di sini juga mengalami penurunan. Tepatnya kali ini berada di area 49,8%. Fear and greed masih sama ya, stabil di range 63-an. Nah, kalau kita lihat bersama-sama kinerja daripada Bitcoin, altcoin sebenarnya per video ini dibuat teman-teman udah menandakan tanda-tanda yang cukup positif, tanda-tanda yang berusaha untuk melakukan recover ya kan. Di sini kalau kita lihat teman-teman ada yang 7%, ada yang 6%, 4%, 1% gitu ya kan, 0,8%-an ya kan. Jadi hampir mayoritas keadaan udah mulai recover meskipun masih ada beberapa yang dalam tanda kutip masih mengalami koreksi. Nah, yang perlu kalian ketahui teman-teman dan saya setuju dengan statement ini bahwasanya ini adalah kesempatan emas buat kita semua untuk memperkaya diri di tahun 2024 ini. Ada apa sih Bang? Langsung kita bahas karena ini menarik. Nah, jadi dikutip dari CoinGap teman-teman bahwasanya ya analis melihat penurunan Bitcoin sebagai peluang membeli. Oke, penurunan daripada Bitcoin ini kan menimbulkan penurunan juga terhadap altcoin ya. Jadi menurut para analis ini adalah manfaat atau momentum yang dimana bisa dimanfaatkan untuk akumulasi atau DCI, dollar cross averaging. Nah, Bitcoin akan mencapai ke level 200.000 US dollar. Amin, semoga saja teman-teman ya. Ketika Bitcoin memang benar-benar bisa ke 200.000 US dollar, maka di sini apa impasnya terhadap altcoin juga akan mengalami rally. Nah, rally daripada altcoin ketika Bitcoin ini mencapai di range harga 200 US dollar itu kapan? Ya ketika Bitcoin ini mencapai di range harga 200.000 US dollar dan dia melakukan yang namanya konsolidasi ya atau harganya stagnan di range itu teman-teman. Nah, itu adalah momentum yang dimana altcoin akan mengalami kenaikan. Nah, mantap jiwa ya. Nah, harga daripada Bitcoin, analis melihat penurunan harga Bitcoin sebagai peluang untuk membeli. Perkiraan lonjakan 200.000 US dollar di tengah tantangan jangka pendek dan fluktuatif terkait ETF spot daripada Bitcoin. Nah, fluktuatif pasar kripto baru-baru ini terutama harga Bitcoin telah memicu sentimen berbeda di kalangan analis. Meskipun Bitcoin mengalami penurunan sebesar 7%-an teman-teman ya. Di sini setelah persetujuan daripada ETF spot Bitcoin, pakar kripto berpengalaman tetap optimis teman-teman terhadap kinerja harga Bitcoin. Nah, sementara itu ya kan suara-suara terkemuka di industri melihat penurunan ini sebagai peluang pembelian yang signifikan mengantisipasi lonjakan yang dapat mendorong Bitcoin ke level 200.000 US dollar. Berikut adalah wawasan yang dibagikan oleh para analis terkemuka yang menyoroti tentang jangka pendek dan potensi jangka panjang dari mata uang kripto terbesar dunia yaitu Bitcoin. Nah, kan kita gini teman-teman ya. Kita sebagai pemegang altcoin ya, karena kalau pemain retail nih, kalau pemain retail, pemain teri saya berani jamin 99% teman-teman ya. Dari aset under value mereka pasti didominasi ke altcoin ketimbang ke Bitcoin, teman-teman ya. Beda cerita kalau udah golongan menengah ke atas nih ya, perekonomian udah mulai membaik bagus gitu ya kan, serba kecukupan. Mungkin dominasi portofolio mereka condong ke Bitcoin ya kan. Tapi kalau pemain retail, pemain teri itu lebih condong ke altcoin. Karena apa? Dana yang dikeluarkan untuk kripto itu sangat-sangat tipis gitu teman-teman ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, kita sebagai pemain daripada altcoin, kita kan mengacu
kinerja daripada altcoin tersebut terhadap Bitcoin, ya kan. Kita mengacunya ke Bitcoin. Ketika Bitcoin mengalami pumping, ya kan, harganya mungkin menyentuh ATH kembali, ya kan, itu berarti altcoin juga akan terkena efek samping daripada kenaikan daripada Bitcoin. Begitu pula sebaliknya. Nah, ketika Bitcoin bisa menyentuh di level harga 200.000 US dollar dan altcoin yang kita pegang pasti akan terkena imbas daripada kenaikan altcoin. Maka dari itu, saat Bitcoin kemarin mengalami penurunan 7%, altcoin itu penurunannya lebih parah dibanding Bitcoin, ya kan? Karena apa? Mayoritas orang-orang itu cenderung menjual altcoin lalu dibelikan ke Bitcoin gitu, teman-teman. Menurut mereka Bitcoin masih murah nih, kita beli dulu dengan mengorbankan altcoin gitu ya. Ketika Bitcoin udah mahal, mereka taking profit lalu dimasukkan ke altcoin yang menyebabkan alt session gitu, teman-teman ya. Jadi ketika koreksi seperti ini, carilah altcoin yang menurut kalian memiliki potensi ketika Bitcoin ini mengalami new all time high. Altcoin yang kalian prediksi ini akan meledak, kalian beli itu, teman-teman ya, tapi tetap dior. Nah, analis mengincar peluang membeli di tengah penurunan harga Bitcoin. Jadi analis terkenal The Devi Investor mengantisipasi penurunan berkala dalam beberapa bulan mendatang. Tetapi melihatnya sebagai peluang pembelian yang menguntungkan bagi mereka yang percaya pada masa depan Bitcoin. Khususnya mengungkapkan keyakinan pada Bitcoin yang mencapai level tertinggi baru sepanjang masa dalam 1 sampai 2 tahun ke depan. Nah, kalau kita berbicara 1 tahun, ya berarti di tahun 2024 ini dia akan mencapai di harga tertinggi sepanjang masanya. Kalau berbicara 2 tahun, ya berarti nanti di 2025 dia akan mencapai di harga tertinggi sepanjang masanya atau new all time high kembali. Ya karena apa? 2025 itu adalah puncak-puncak dari bull run, ya kan? Bull run, puncak bull run itu terjadi setahun setelah halving di bulan April, ya kan. Jadi setahun setelah itu ya bakal mengalami pumping atau altcoin membentuk new all time high-nya. Nah, menekankan pentingnya melihat penurunan besar-besar sebagai momentum untuk mengakumulasi aset, ya. Untuk mengakumulasi aset nih, ya bukan hanya Bitcoin, kalian bisa mengakumulasi kalau kalian pencinta token meme, ya kalian masuk ke token meme. Kalau kalian pecinta RWA, ya kalian masuk ke RWA. Ya kalau kalian pecinta metaverse, kalian bisa masuk ke token-token yang condong ke metaverse. Kayak gitu, teman-teman ya. Kalau kalian senang dari sektor meme, kalian masuk ke koin-koin meme yang memang udah memiliki utilitas dan udah memiliki fundamental yang kuat gitu, teman-teman ya. Kalian bisa masuk ke situ. Nah, setiap penurunan besar adalah peluang pembelian yang sangat besar. Saya akan membeli lebih banyak altcoin jika Bitcoin mencapai 36.000 US dollar. Nah, jadi di sini teman-teman ya, ini prediksinya ya, ketika Bitcoin itu menyentuh di level 36.000 US dollar, maka orang ini akan mencari altcoin, akan masuk lebih banyak untuk mencari altcoin yang memiliki potensi. Ini yang saya sampaikan poin pentingnya ya. Ketika Bitcoin turun, kita cari potensi altcoin yang memang berpotensi untuk mengalami pumping. Seperti itu, teman-teman ya. Kalian bisa mencari sendirilah, ya kan. Nggak harus saya carikan gitu, karena kalau saya seneng nih dengan riset saya token A, token B, token C, belum tentu kalian seneng juga dengan riset saya gitu, ya kan. Jadi kalian lebih baik cari sendiri, riset sendiri, yakin sendiri gitu, teman-teman. Untung juga dimakan sendiri, rugi juga dimakan sendiri itu, teman-teman ya. Jadi itu lebih mantap jiwa ya. Jadi di sini teman-teman ya, selain itu Pope menyoroti langkah tersebut sebagai rotasi strategis oleh para pelaku pasar dan memperkirakan hal itu akan mendorong Bitcoin melonjak melampaui 200.000 US dollar ya. Mantap jiwa. Oke. Jadi buat kalian manfaatkan momentum-momentum, karena memang beberapa kemarin atau lusa ya sempat kita bahas bahwasanya ketika potensi daripada Bitcoin itu bisa turun sampai level 35.000 atau 36.000. Kemarin sempat kita bahas juga sebenarnya, dan kita sudah sempat buka real chart daripada Bitcoin yang dimana di range harga tersebut ada area-area yang mungkin akan menahan harga Bitcoin agar tidak cunam lagi ke bawah gitu, teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.